Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai konsep dasar pembelajaran PAI. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dari Siti Fatimah, Mahendra Ilham Dwi Kusuma, Asih Dwi Ana, dan Iis Nur Khalifah. Selanjutnya, saya Asih Dwi Ana akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran PAI. Apa sih pembelajaran PAI itu? Kata pembelajaran berasal dari bahasa Inggris instruction. Kata instruction mempunyai arti yang lebih luas daripada pengajaran. Jika kata pengajaran ada dalam konteks guru murid di kelas, ruang formal, pembelajaran atau instruction mencakup pula kegiatan belajar mengajar yang tak mesti dihadiri guru secara fisik. Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya membelajarkan peserta didik. Dalam pengertian tersebut, terkandung makna bahwa dalam kegiatan pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode yang optimal untuk menggapai hasil yang diinginkan dalam kondisi tertentu. Senada dengan pendapat Merrill yang dikutip oleh Sutiyah dalam buku Teori Belajar dan Pembelajaran, bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan di mana seseorang sengaja diubah dan dikontrol dengan maksud agar dapat bertingkah laku atau bereaksi sesuai kondisi tertentu. Yang kedua, pengertian pendidikan. Dria Karya 1980 mengatakan bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia muda, pengangkatan manusia muda ke taraf mendidik. Yang ketiga, pengertian pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama, hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Berbagai pengertian tentang pendidikan agama Islam yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran agama Islam berupa bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik agar setelah menjalani proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai suatu pandangan hidup. Sedangkan pengertian pendidikan agama Islam secara formal dalam kurikulum berbasis kompetensi dikatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan bertakwa serta berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis. Melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman, dan juga dibarengi tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam masyarakat, sehingga terwujud kesatuan dan persaudaraan bangsa. Demikian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya.
Pendidikan agama Islam memiliki tingkat urgensi yang tinggi dalam lembaga pendidikan, sehingga menjadi bagian dalam mata pelajaran yang dapat disejajarkan dengan mata pelajaran lainnya dalam berbagai tingkatan sekolah formal, baik pada jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Namun, alokasi waktu untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam hanya 2-3 jam dalam satu minggu. Meskipun alokasi waktu untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam terbatas, akan tetapi perlu ditekankan bahwa pembelajaran agama Islam pada pendidikan formal tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu agama kepada peserta didik, tetapi juga menanamkan komitmen terhadap ajaran agama yang dipelajarinya atau agama yang dianutnya. Pembelajaran agama Islam yang diterapkan dalam sekolah-sekolah saat ini tidak hanya sekedar mengajarkan pengetahuan tentang ketuhanan, akan tetapi meliputi penanaman nilai dan prinsip perilaku, mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai spiritual. Pembelajaran dalam pendidikan agama Islam bukan hanya mengenai aspek afektif, kognitif, dan psikomotor, tetapi juga dalam dimensi spiritual tentang peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Pendidikan agama Islam merupakan suatu usaha dalam menanamkan rasa cinta kepada Allah dalam hati peserta didik, mendidik anak sedini mungkin agar taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, membiasakan anak untuk berakhlakul karimah, memberikan tauladan dan nasihat yang baik, membentuk anak berbudi pekerti yang luhur, dan berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Mata pelajaran PAI bukan sekedar bersifat pragmatis, namun juga bersifat normatif. Atas dasar ini, pencapaian pembelajaran pendidikan agama Islam bukan hanya diukur dengan nilai angka di rapot dan kemampuan dalam mengerjakan tes kognitif saja, tetapi juga dilihat dari segi sejauh mana pengetahuan, sikap, dan keterampilan pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Oke, kali ini saya akan melanjutkan materi konsep pembelajaran PAI. Sebelum adanya pembelajaran, ada namanya perencanaan. Menurut Prajudi Atmusutirjo, perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu oleh siapa dan bagaimana. Analoginya seperti ini. Kalau kita membangun rumah, kita kan butuh rencana. Rencana seperti apa? Luas tanah, tinggi bangunan, pondasi apa yang digunakan, interior, eksterior. Nah, begitu juga dengan pembelajaran. Harus ada rencana terlebih dahulu. Aspek-aspeknya apa saja? Salah satunya alokasi waktu, jangka waktu materi yang akan disampaikan, kegiatan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar dengan lokasi dan waktu yang telah ditentukan. Nah, apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran merupakan sesuatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan dan memengaruhi. Komponen tersebut mencakup pendidik, peserta didik, materi, metode, dan evaluasi. Dalam pendidikan dan pembelajaran, peran guru adalah sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial dan fundamental. Mengapa? Karena peran guru adalah mentransformasikan materi dan ilmu yang akan disampaikan. Nasih Ulawan mengungkapkan kriteria seorang pendidik diantaranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas, berilmu, dapat menggunakan nalar dengan baik, dan selalu meningkatkan keilmuannya sehingga dapat dibedakan dengan orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Sikap dan tindakannya yang ma'ruf dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terutama terhadap keluarga. Dengan 5 karakter tersebut, maka peran guru lebih mudah memengaruhi secara langsung pada pelajarannya. Jadi peran guru sangat krusial banget karena hampir seluruh kegiatan seorang pelajar itu dihabiskan di dalam ruang lingkup sekolah. Makanya pembentukan karakter, pembentukan pola pikir, akhlak itu sangat-sangat penting sekali. Perkenalkan, nama saya Iis Nur Khalifah. Peran keluarga.
Peran keluarga dalam upaya menuai keberhasilan pada pendidikan dan pembentukan karakter tentu tidak kalah pentingnya dilakukan oleh guru. Waktu yang dimiliki para pelajar atau anak muda tentu lebih banyak berada di lingkungan keluarga. Lingkungan yang baik dan kondusif dapat menjadi media pembelajaran yang tepat dan bagus apalagi berada di lingkungan keluarga. Cerminan suasana rumah keluarga dilukiskan oleh Rasulullah SAW bahwa rumahku adalah surgaku. Kalimat itu bukan ungkapan tanpa makna, tetapi merupakan bagian motivasi teologis dalam konsep pendidikan Islam. Pengaruh-pengaruh predisposisional psikotis kepada anak dan orang muda ialah A. Keluarga dengan bapak ibu yang tidak mampu berfungsi sebagai pendidik, yang defisien sebagai pendidik. Timbulnya gangguan-gangguan psikis anak erat kaitannya dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang tua, sehingga anak tidak bisa menjadi dewasa secara psikis dan tidak bisa mandiri dalam kedewasaan. B. Tidak berfungsinya keluarga sebagai lembaga psikososial. Orang tua tidak sanggup mengintegrasikan anaknya dalam keutuhan keluarga. Masing-masing tercerai-berai, hidup otomatis sebagai atom-atom yang tercecer. Orang tua tidak mampu menyalurkan impuls-impuls anak melalui kanal penyalur yang wajar, sesuai dengan norma-norma susila. Ketidaksanggupan keluarga memberikan peranan sosial dan status sosial pada anak-anaknya, hingga terjadi pemusnahan harga diri anak, dan anak merasa sangat kecewa serta putus asa. Struktur keluarga selalu memproduksi gangguan-gangguan psikis pada diri anak-anaknya, yaitu berupa gangguan tidak tercapainya integrasi fungsi-fungsi psikis pada diri anak, atau munculnya disintegrasi pada ego fungsi psikis diri anak, atau munculnya disintegrasi pada ego fungsi si anak atau orang muda. Mereka itu kemudian menjadi neurotis atau psikotis. Akhirnya, berbagai beban psikologis itu berdampak dalam berbagai lini kehidupan anak, terperangkap pada kehidupan di sosial yang bersangkutan. Yang selanjutnya, peran masyarakat. Peran masyarakat dalam membentuk nilai-nilai pendidikan karakter berbasis nilai agama bagi pelajar dan anak muda, di samping menjadi tanggung jawab pemerintah juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Bab 2 Pasal 6 Ayat 1-2 menyatakan, pendidik-pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendidik-pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.